Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4391. Lebih dari selusin pria berjas harus melangkah maju pada saat ini. Dan beberapa bahkan mengeluarkan pipa baja dan senjata api di pinggang mereka. Tetapi pada saat ini, saya mendengar tangan Edgar Quevedo tiba-tiba bergetar hebat. Getarannya begitu besar sehingga Edgar Quevedo bisa merasakannya dengan jelas. Dia tidak ingin membicarakannya pada awalnya. Tetapi begitu dia melihat nama di telepon, dia harus langsung terhubung. Segera setelah itu, Edgar Quevedo, yang sedang mendengarkan telepon, berkedut di sudut matanya. Kelopak matanya melompat, dan wajahnya sangat jelek. Setelah waktu yang lama, dia meletakkan telepon, mengambil napas dalam-dalam, dan menyembunyikan matanya dari menatap Harvey York. Aku sudah kehilangan akal. Aku sudah kehilangan akal. Pada saat ini, Gisela Han, Yudi Graves, dan yang lainnya semuanya gemetar, dan firasat buruk muncul. Karena tim Hu baru saja menunjukkan ekspresi seperti itu. Miguel Quevedo juga memasang ekspresi tidak percaya. Ayah, kenapa kamu? Beberapa pria berjas mengertakkan gigi saat ini. Tuan Quevedo, jika Anda berbicara, kami akan membunuhnya. Masalah besarnya adalah kita melarikan diri. Jelas. Mereka semua melihat bahwa latar belakang Harvey York jelas tidak sedikit. Kalau tidak, pria besar seperti Edgar Quevedo tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Tapi mereka masih tidak keberatan mengorbankan diri mereka sendiri. Membunuh Harvey York, dan mendapatkan kembali wajah untuk kakak tertua. Wajah Edgar Quevedo sangat jelek saat ini. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan wajahnya tidak mau dan marah. Dia ingin mencekik Harvey York sampai mati. Tetapi dia tahu bahwa dia harus menelan amarahnya hari ini. Tidak ada orang lain sekarang. Dan Lisandro Parada yang murni baru saja menelepon. Isinya hanya satu kalimat. Harvey York adalah saudaranya. Biarkan Edgar Quevedo yang mengurusnya. Departemen Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Pedesaan Lisandro Parada mengelola pasar real estate. Bahkan jika Edgar Quevedo punya nyali, dia tidak akan berani memindahkan Harvey York. Karena Harvey York memiliki sesuatu untuk dilakukan. Keluarganya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dan begitu pula real estate Qinhuai. Pada saat yang sama, tim Hu juga mengirim pesan. Hubert Quevedo masuk penjara. Yamir Quevedo menguap dari dunia. Meskipun Edgar Quevedo dapat dianggap sebagai kepala dan wajah, tetapi pada saat ini dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dan dia merasakan teror besar. Beberapa pria berjas semuanya muram saat itu. Tuan Quevedo, ayo kita lakukan. Membunuh mereka. Edgar Quevedo menarik napas dalam-dalam. Akhirnya melambat. Dan berkata dengan suara rendah. Tidak bisa bergerak. Hanya 3 kata. Tapi itu seperti petir di tanah. Menakuti banyak orang yang hadir. Tidak bisa bergerak. Pada saat ini, semua orang bodoh tahu apa arti kalimat ini. Yang paling penting adalah Gisela Han dan yang lainnya semua terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tanpa diduga, Presiden Qinhuai Real Estate yang terkenal akan serendah tim Hu. Apa asal-usul Harvey York? Bagaimana dia memiliki kepercayaan diri seperti itu? Baik Gisela Han maupun Yudi Graves merasa lelah dan merasa bahwa mereka tidak akan dapat menemukan jalan kembali dalam kehidupan mereka. Namun, ekspresi Miguel Quevedo sangat sulit untuk dilihat. Dan orang yang berhati-hati dapat mendeteksi bahwa dia akan menggigit giginya. Dan Edgar Quevedo sendiri terengah-engah.
terus-menerus menggertak dadanya. Dan ekspresinya sangat tidak enak dilihat. Marah. Ayah dan anak ini sama-sama sangat marah. Senang mengetahui bahwa saya tidak bisa bergerak. Di masa depan, biarkan Miguel Quevedo melihat saya memutar. Kalau tidak, aku akan melihatnya sekali dan memukulnya sekali. Harvey York tersenyum kecil dan menginjak sisi kiri Miguel Quevedo, kaki. Ah, jeritan melengking keluar. Dan Miguel Quevedo terus bergerak-gerak, seperti ikan sekarat. Bab 4392. Dasar bajingan. Bajingan ini benar-benar sombong. Beberapa pengawal Edgar Quevedo tidak bisa menahan diri lagi. Senjata api di tangan mereka menunjuk langsung ke sosok Harvey York. Dan meraung, "Aku akan membunuhmu." Ketika Harvey York menjentikkannya, sumpit di atas meja terbang keluar, menusuk pergelangan tangan mereka. Ah, jeritan melengking keluar. Dan tak satu pun dari pengawal ini yang bisa memegang senjata api di tangan mereka. Jadi mereka hanya bisa membiarkan senjata api berdenting ke tanah. Darah memercik, membuat Gisela Han, Yudi Graves, dan lainnya merinding tak terkendali. Karena kekejaman dan ketegasan Harvey York benar-benar jauh di luar imajinasi mereka. Pengawal yang tersisa saling memandang dengan cemas. Meskipun mereka mengertakkan gigi, mereka tidak lagi berani bertindak gegabah. Karena mereka semua melihatnya. Dengan kungfu kucing berkaki tiga mereka mencoba membuat perbedaan di depan Harvey York hampir tidak masuk akal. "Apa? Kenapa kamu tidak keluar?" Harvey York berkata ringan. "Aku penyayang. Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu?" Gisela Han dan yang lainnya kesurupan setelah mendengar kata-kata polos dan arogan ini. Tidak ada yang mengira bahwa Harvey York bisa begitu arogan dan mendominasi. Hal yang paling tidak bisa berkata-kata dan tidak dapat diterima adalah bahwa Edgar Quevedo yang kaya dan partainya tidak berdaya menghadapi Harvey York seperti itu. Biarkan semuanya memberi jalan bagi Tuan Muda York. Pada saat ini, Edgar Quevedo menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya. Karena dia tahu betul bahwa jika dia terus tegar saat ini, satu-satunya orang yang akan menderita adalah dirinya sendiri. Bukit hijau tidak berubah. Air hijau akan mengalir. Kita akan bertemu lagi. Lain kali. Itu tidak akan berakhir dengan baik. Ketika dia mengatakan ini, Edgar Quevedo benar-benar menggertakkan giginya. Seolah-olah dia ingin merobek Harvey York. Sama dengan potongan daging berikutnya. Jelas. Dia telah bersumpah dalam hatinya berapa kali dia harus membalas dendam. Bajingan. Banyak bicara dan banyak berteriak. Kamu tidak berani membunuhku. Pada saat ini, Miguel Quevedo di tanah berjuang untuk bangun. Dia menggertakkan giginya. Dan wajahnya mengerikan dan gemetar. Karena kamu sangat tahu. Kamu paling berani menginjakku. Kamu tidak berani membunuhku. Konsekuensi membunuhku bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh menantu laki-laki dari pintu ke pintu sepertimu. York, kamu sekarang, apakah kamu mengerti? Ini adalah kesenjangan terbesar antara kamu dan aku. Kamu penuh amarah. Tetapi kamu hanya berani menamparku beberapa kali. Kamu hanya berani mematahkan anggota tubuhku. Tetapi kamu tidak berani membunuhku. Dan aku tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Ketika saya menemukan kesempatan, saya akan membunuh Anda. Saya akan membunuh istri Anda. Dan seluruh keluarga Anda. Dan yang paling penting adalah, saya tidak perlu khawatir tentang itu. Konsekuensi apapun, kamu sangat bagus. Kamu sangat pandai bertarung. Tapi jadi apa? Bisakah kamu menatap keluargamu 24 jam sehari? 24 jam sehari. Kamu tidak bisa. Karena kamu kelelahan karena kelelahan. Kamu, dan saya dapat mengirim 1.000 orang atau 10.000 orang untuk menatap Anda. Dan saat Anda mengendur,
saat seluruh keluarga Anda mati. Hahaha, kamu adalah menantu yang datang ke pintumu. Beraninya kamu bertarung denganku sebagai anak besar. Apakah kamu siap menerima konsekuensinya? Pada saat ini, Miguel Quevedo lancang dan liar. Baginya, hanya dengan cara ini orang bisa tahu betapa memalukannya dia. Miguel Quevedo. Bab 4393. Mendengar kata-kata putranya, Edgar Quevedo juga menunjukkan senyum kejam di wajahnya. Putranya benar, lingkaran dan identitas kedua belah pihak telah menjelaskan semuanya. Tidak peduli seberapa bagus Harvey York, dia hanya bisa bertarung. Yaitu, dia hanya rubah dan harimau. Dan ketika dia menemukan pendukung yang bisa bersaing dengan saudara Felipe Parada dan Lisandro Parada, siapa lagi yang bisa mempertahankan nama keluarga York? Kawat gantung adalah kawat gantung. Tidak akan pernah ada kesempatan untuk berbalik. Dan Gisela Han dan Yudi Graves saling berpandangan dan akhirnya tersenyum kembali. Mereka juga bereaksi saat ini. Tidak peduli seberapa arogan dan arogan Harvey York, kulit harimau di tubuhnya semuanya kertas. Bagaimanapun, dia hanya menantu yang pemalu. Meskipun pemikiran semacam ini pasti sedikit menipu diri sendiri. Tetapi metode kemenangan spiritual semacam ini dapat membuat napas di hati saya sedikit lebih lancar. Namun, Harvey York, yang sudah siap untuk pergi, berhenti pada saat ini. Dia menoleh, melirik Miguel Quevedo, dan berkata dengan ringan, "Pelajarannya tidak cukup. Kau ingin menyentuh istriku. Kau ingin menyentuh keluargaku. Apa kamu yakin aku akan datang satu persatu? Lagi pula, kamu sangat mampu bertarung. Agak sulit untuk menggerakkanmu. Tapi memindahkan keluargamu. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Itu tidak sulit. Aku tidak hanya akan membunuh mereka, tetapi juga datang satu persatu. Biarkan kamu menyaksikan kematian kerabat dan temanmu. Pada akhirnya, hanya kamu yang sendirian di dunia." Pada saat ini, Miguel Quevedo menjadi gila dan ganas. Seolah menyembunyikan rasa takut di dalam hatinya. Seolah-olah melampiaskan dendam di dalam hatinya. Saya harap Anda memperlakukan mereka dengan baik. Karena setiap kali kamu bertemu mereka, mungkin ini yang terakhir kalinya. Setelah mengatakan ini, Miguel Quevedo menunjukkan gigi putihnya, yang berdarah dan berdarah. Bagi Miguel Quevedo, hari ini dia tidak hanya terluka parah, tetapi juga dipermalukan. Yang paling penting adalah bahkan Kinhuai Real Estate dan ayahnya Edgar Quevedo memiliki wajah yang bengkak oleh Harvey York. Oleh karena itu, Miguel Quevedo tidak bisa menerimanya sama sekali. Dia bersumpah untuk mendapatkan cukup uang kembali apapun yang terjadi. Tapi apa yang dia katakan juga benar. Harimau tertidur sepanjang waktu. Apalagi manusia. Tidak peduli seberapa kuat Harvey York, tidak mungkin untuk tinggal bersama kerabatnya sepanjang hari. Selama Miguel Quevedo menyingkir, dalam hal kekuatannya, tidak akan sulit bagi Miguel Quevedo untuk membunuh semua kerabat dan teman Harvey York. Edgar Quevedo juga tenang saat ini. Dia mengambil napas dalam-dalam dan sedikit menyipitkan matanya. Juga dengan postur bahwa dia pasti akan menemukan tempat itu kembali. Harvey York tersenyum sedikit. Matanya berkedip dingin. Kemudian dia tersenyum ringan pada Edgar Quevedo dan berkata, seperti kata pepatah, itu bukan kesalahan ayah baptis. Putramu sangat arogan dan mendominasi. Mengancamku. Mengancam kerabatku. Apakah kamu tidak peduli tentang menjadi seorang ayah? Apakah kamu tidak takut dibunuh oleh putramu? Edgar Quevedo menyipitkan mata dan berkata dengan ringan, "Aku tidak bisa mengendalikannya." Jelas, dia juga sepertinya melihat bahwa Harvey York tidak berani membunuh secara terbuka dan jujur. Jadi wajahnya sedikit lebih penghinaan dan penghinaan.
Putraku memiliki kepribadian sejak dia masih kecil. Aku tidak bisa menghentikannya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Siapa yang membiarkan dia menjadi miliknya? Aku tidak memanjakannya. Siapa yang memanjakannya? Jelas. Edgar Quevedo merasa dia tidak berani menyentuh Harvey York. Dan Harvey York tidak berani membunuh ayah dan putranya saat ini. Oleh karena itu, Edgar Quevedo juga merasa bahwa ia harus menemukan sedikit keberuntungan. Harvey York menghela nafas dan berkata dengan ringan, "Aku benar-benar tidak bisa mengatasinya." Sungguh, itu bahkan lebih nyata daripada Pearl. Edgar Quevedo mencibir. Bagaimana dengan Anda, Tuan Muda York? Mendisiplinkan saya untuk 1 atau 2. Bab 4394. Harvey York berkata dengan enteng. Dia tidak pantas mendapatkannya. Hanya saja kamu menerima hadiah ini. Di kehidupan selanjutnya, saya harap seluruh keluarga Anda bisa menjadi orang yang baik. Sambil berbicara, Harvey York mengeluarkan dompetnya dan menghitung 250 yuan. Dan kemudian jatuh di wajah Edgar Quevedo dengan pop. Edgar Quevedo memegang uang kertas di tangannya. Dan ekspresi kemarahan muncul di wajahnya. Dia hampir berteriak keras. Tetapi ketika Harvey York berjalan menuruni tangga, seorang pria tiba-tiba bergegas keluar dari sudut. Dia seperti seorang wanita tua dengan 2 senjata. Memegang senjata api di tangannya dan menarik pelatuknya dengan panik. Mengikuti gerakannya, Miguel Quevedo dan Gisela Han, yang tidak bisa bereaksi, langsung jatuh ke tanah. Saat Edgar Quevedo berbalik, peluru timah menembus di antara alisnya. Memegang uang kertas di tangannya, wajah Edgar Quevedo dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dan sosoknya jatuh langsung ke langit. Seluruh kedai teh di tepi sungai menjadi kacau dalam sekejap. Tepat pukul 6 malam, Harvey York menggosok lehernya dan berjalan keluar dari kantor polisi Jinling. Baginya, hari ini, sebagai saksi, ia datang ke kantor polisi untuk duduk dan mencatat. Meskipun ia memiliki konflik dengan Miguel Quevedo dan putranya, itu benar. Tapi pembunuhnya adalah Raoul Han. Ada konflik sengit antara grup Zongtian dari keluarga Raoul Han dan Real Estate Qin Huai. Raoul Han terpaksa hampir melompat dari gedung. Dan ayah Raoul Han juga lumpuh dan berubah menjadi vegetatif karena ayah dan anak keluarga Quevedo. Dalam keadaan ini, adalah normal bagi Raoul Han untuk melompati tembok dan membunuh untuk membalas dendam. Adapun Harvey York dan Raoul Han, mereka tidak cocok. Kedua belah pihak juga memiliki konflik yang mendalam karena urusan Cynthia Zimmer. Jadi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Harvey York tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Paling-paling, Harvey York membuat kesalahan dengan menyakiti orang di depan umum. Tetapi masalahnya adalah sekarang semua penderita sudah mati. Apa yang disebut penyelidikan kesalahan ini tidak ada artinya. Jadi dia dibebaskan. Setelah Raoul Han ditangkap, dia langsung dimasukkan ke pusat penahanan. Jika tidak ada kecelakaan, dia tidak akan bisa keluar dalam kehidupan ini. Jelas, baginya, saat ayahnya lumpuh dan saudara perempuannya dikhianati, hidupnya berakhir. Membunuh ayah dan anak keluarga Quevedo sekarang dianggap sebagai balas dendam besar. Dan kejadian ini juga ditakdirkan bahwa ayah dan anak keluarga Quevedo yang terbunuh tidak akan bisa mendapatkan keadilan yang mereka inginkan. Berdiri di depan kantor polisi, Harvey York tampak acuh tak acuh. Tindakan Miguel Quevedo dan putranya telah melampaui garis bawah King's Law. Jadi Harvey York tidak merasakan apa-apa saat ini. Karena suatu hari lebih lama bagi orang seperti itu untuk hidup. Bagi orang-orang di bawah, akan ada sedikit lebih banyak penderitaan. Lagi pula, untuk pembebasan tanah dan pembongkaran, mereka telah memaksa banyak orang untuk mati.
Di villa sebelumnya Mir Quevedo. Ada banyak bukti seperti itu. Bahkan jika itu tidak terjadi hari ini, ayah dan anak keluarga Quevedo harus masuk penjara cepat atau lambat. Hanya saja Harvey York merasa bahwa orang seperti itu tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima persidangan King's Law. Tepat ketika Harvey York hendak memanggil mobil dan pergi ke rumah sakit untuk melihat apakah Mandy Zimmer sudah pulih, dia melihat Lamborghini di depannya yang sepertinya sudah menunggu lama. Mobil itu berhenti di depan Harvey York, dan kemudian jendela itu jatuh, memperlihatkan wajah cantik Alexa Joyner. Tuan Muda York, apakah Anda tidak menderita keluhan hari ini? Masuk ke mobil dan bicara. Harvey York tidak menolak. Dia membatalkan pesanan di aplikasi taksi, naik kopilot, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Joyner, mengapa Anda tertarik untuk muncul hari ini? Mungkinkah sejak aku memasuki kantor polisi, kamu telah menatap keluar?" Bab 4395. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah cantik Alexa Joyner sedikit memerah, dan kemudian tersenyum. "Bagaimana menurutmu?" Melihat wajah Alexa Joyner yang tersenyum, melihat congsamnya yang rapi, Harvey York tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata dengan kaki panjang yang menarik perhatian di luar. Wanita ini adalah seorang goblin. Selama pria normal kurang konsentrasi, dia akan benar-benar mabuk oleh senyum menawannya. Sebenarnya, ada beberapa orang yang ingin datang hari ini untuk mencuci debu untukmu, Tuan Muda York. Hanya saja apakah itu kamar dagang Sinsui, Joyner Antik, Jinling Bank atau Parada Family Brothers, masing-masing terlalu mencolok. Jika mereka muncul, itu dapat mengejutkan media dan menyebabkan opini publik yang buruk. Jadi setelah saya mendapat berita itu, saya dengan enggan datang untuk menjemput Anda, Tuan Muda York, yang dianggap sebagai persahabatan Tuan Tanah. Harvey York dia tersenyum dan berkata, "Semua orang tertarik. Ucapkan terima kasih untuk saya." Meskipun bagi Harvey York, hal-hal kecil yang harus diselesaikan di pagi hari hanyalah panggilan telepon. Tapi sebagai upaya terakhir, dia tidak ingin mengungkapkan banyak hal. Karena itu, dia dengan mudah keluar dari kantor polisi tanpa tindakan apapun. Dan Raoul Han juga mengambil semua kejahatan. Jelas, banyak orang telah bekerja keras untuk ini. Alexa Joyner memandang Harvey York ke samping saat ini, dengan sedikit keraguan di matanya yang indah, dan berkata, "Harvey York, aku sering merasa bahwa aku tidak bisa melihat menembus dirimu. Kamu jelas bukan orang yang sederhana, tetapi kamu bersedia menjadi pintu ke pintu untuk seorang wanita. Menantu, kerja sama kami ditujukan untuk aula panjang umur. Tetapi Anda mengambil inisiatif untuk mengambil risiko besar pada saat ini. Kamu tidak tahu, apakah ini akan membuatku sedih." Mendengarkan tuduhan wanita itu, yang tampaknya disengaja atau tidak disengaja, Harvey York tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya tahu bahwa masalah aula panjang umur itu penting. Tetapi sebagai seorang pria, ada hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, melakukan. Saya diganggu oleh bandit dan pengganggu. Istri saya akan dihina. Jika saya tetap acuh tak acuh, saya khawatir saya tidak memenuhi syarat untuk duduk di mobil sport Anda, Nona Joyner. Belum lagi, untuk aula panjang umur, seorang fisikawan Feng Shui dengan kelemahan yang menonjol. Apakah itu lebih kredibel daripada fisikawan Feng Shui yang tampak sempurna?" Alexa Joyner tertegun sejenak, lalu tersenyum manis, dan berkata, "Kamu benar. Orang yang terlalu sempurna justru akan menyebabkan kewaspadaan di aula panjang umur. Dan desain karakter dengan kekurangan yang jelas akan membuat orang merasa bahwa Anda, Master York, lebih baik untuk dikendalikan dan ditangani." Saya yakin, ledakan. Saat Alexa Joyner sedang berbicara,
Suara keras tiba-tiba datang dari depan. Sebuah Porsche 718 yang baru saja mulai dirobohkan oleh pengganggu Toyota yang melaju kencang. Porsche 718 berguling beberapa kali di jalan pada saat ini, dan kemudian berguling di petak bunga. Seluruh jalan langsung kacau. Hati-hati. Harvey York tanpa sadar menekan paha Alexa Joyner dengan tangan kirinya, membantunya menginjak rem tepat waktu. Saat Lamborghini berhenti dengan bunyi berderak, wajah cantik Alexa Joyner berubah sedikit merah. Karena tangan kiri Harvey York menekan pahanya yang halus dan lembut, terasa sangat halus. Suasana ambigu langsung naik di kereta. Wajah cantik Alexa Joyner sangat merah saat ini, seolah-olah pipinya akan demam. Dia pindah dengan tergesa-gesa, mengungkapkan kebenaran bahwa dia adalah saudara laki-laki pertama di bidang cinta. Bab 4396. Uhuk-uhuk. Sesuatu terjadi di depan. Aku akan turun dan melihatnya. Harvey York juga terbangun seperti mimpi. Dia mengubah topik pembicaraan dengan tatapan malu, dan dengan cepat menarik tangan kirinya, membuka pintu dan berjalan ke bawah. Alexa Joyner menarik napas dalam-dalam, meletakkan cermin rias dan membersihkan riasannya, lalu mengikuti Harvey York turun. Segera, Harvey York dan keduanya tiba di ujung jalan di depan. Tubuh Porsche 718 hampir berubah menjadi bentuk 7 di kursi pengemudi. Ada seorang wanita muda yang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajahnya berlumuran darah, dan dia dalam keadaan koma. Ada juga bau menyengat yang keluar dari tempat kejadian, yaitu bau bensin. Pada saat ini, ada 3 atau 5 pria berpakaian Cina dengan dominasi Toyota yang menendang pintu mobil hingga terbuka dan berjalan turun. Salah satu dari mereka menyentuh bodi mobil dengan wajah tertekan dan ekspresi memarahi. Yang lain mengeluarkan ponselnya dengan tampilan santai dan bersiap untuk menelepon. Adapun teman wanita, mereka melihat pemandangan ini dengan jijik, dan tampaknya sangat kesal dengan kecelakaan mobil itu, dan merasa bahwa itu mempengaruhi mereka untuk pergi keluar malam ini. Kemari dan bantu. Ada orang yang terluka di dalam mobil, dan bensin bocor. Harvey York berkata kepada sekelompok orang, jika mobil meledak sebentar, itu akan membunuh orang. Bajingan. Apakah kamu berhak ikut campur dalam bisnismu saat ini? Kamu pikir kamu siapa? Pria di telepon itu tampak tidak senang. Menutup telepon. Kamu tidak peduli dengan undang-undang lalu lintas jalan. Saya sudah menelepon 110. Dan seseorang dari kantor polisi akan segera datang untuk menanganinya. Sebelum ini, tidak ada yang bisa memindahkan adegan. Jadi jangan mempengaruhi pembagian tanggung jawab. Mendengar kata-kata pria telepon, beberapa temannya semua memiliki ekspresi main-main di wajah mereka. Semua orang mengira Harvey York hanyalah pejalan kaki yang usil. Aku sudah bilang, datang dan bantu. Jika tidak, begitu mobil meledak, nyawa orang yang terluka akan hilang. Harvey York berjalan maju dengan cemberut, mencium bau bensin. Dia mulai menarik pintu. Meskipun dengan keahliannya mudah untuk mendobrak pintu. Tapi masalahnya adalah gerakannya tidak boleh terlalu besar. Jika tidak, orang yang terluka akan hancur sampai mati jika dia tidak hati-hati. Pada saat ini, yang terbaik adalah meminta seseorang datang untuk membantu. Akan lebih mudah untuk menyelamatkan orang. Begitu dia memikirkan ini, Harvey York berkata lagi, ayo, jangan mati sebentar lagi. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Pria telepon itu menunjuk Harvey York pada saat ini. Jika kamu menghancurkan tempat kejadian dan membuat pembagian tanggung jawab tidak jelas untuk sementara waktu, aku akan melihat bagaimana kamu bisa membayar. Itu adalah Toyota yang diimpor. Dan sebuah mobil seharga 500.000 yuan. Bisakah kamu membelinya? Retakan.
Sebelum petugas telepon selesai berbicara, Harvey York melangkah maju dan menamparnya ke tanah dengan tamparan. Pria di telepon itu tertegun saat ini. Dia menutupi wajahnya yang bengkak dengan ekspresi marah di wajahnya. Bajingan. Tidakkah kamu tahu bahwa Lao Su adalah tiran di jalan ini? Berani menyentuh Lao Su. Lao Su akan membunuhnya. Kamu, saudaraku. Persetan dengannya. Beberapa rekan mencibir ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dan menyerang Harvey York bersama-sama. Hanya saja ketika dia sudah dekat, Harvey York menamparnya ke tanah. Wah, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan membunuhku. Kalau tidak, aku akan membiarkanku membunuhmu. Pria di telepon itu terkejut. Dia selalu menjadi satu-satunya pengganggu. Kapan seseorang berani menamparkan wajahnya? Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi melemparkan kunci yang telah menyambarnya ke Alexa Joyner, dan membungkus Porsche 718 dengan tali traksi di belakang Toyota Domineering. Lalu berkata, Alexa, bantu balikkan 718 di mobil Anda. Anda harus bergerak pelan-pelan. Saya di sini untuk menyelamatkan orang. Bab 4397. Alexa Joyner tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung menyalakan mobil, siap membantu Harvey York untuk menjungkir balikkan 718 di tanah. Bajingan. Jangan pindahkan mobilnya. Pria telepon bergegas ketika dia melihat adegan ini. Harvey York menamparnya dengan backhand. Bajingan kecil. Kamu memukul wajahku berulang kali. Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu konsekuensi dari menyentuhku? Pada saat ini, pria di telepon itu menatap Harvey York dengan ekspresi muram. Aku bilang, kamu sudah selesai. Tunggu aku. Pada saat ini, seorang teman wanita cantik memandang Harvey York dengan jijik dan berkata, apakah Anda tahu masalah apa yang telah Anda sebabkan? Aku tidak akan berbohong padamu. Jika kamu melanjutkan sekarang, kamu tidak akan bisa mengakhirinya dalam beberapa saat. Dia sangat kuat, Harvey York berkata dengan dingin. Persetan. Jangan ganggu aku menyelamatkan orang. Saat si penelepon hendak mengeluarkan ponselnya dan mengguncangnya, bensin di tanah tiba-tiba terbakar dan menyebar ke tempat Porsche 718 berada. Dengan angin bertiup, api menyebar dalam sekejap, dan pada saat yang sama berburu. Pria di telepon dan yang lainnya tercengang dalam sekejap, dan pada saat ini, mereka semua berguling dan merangkak keluar dari tempat kejadian. Rupanya mereka takut ledakan mobil akan mempengaruhi mereka. Harvey York mengabaikan orang-orang ini, tetapi memberi isyarat kepada Alexa Joyner untuk menginjak pedal gas, dan kemudian dia menarik tangannya untuk meluruskan badan mobil dengan paksa, lalu membuka kancing sabuk pengaman dan dengan hati-hati membawa gadis itu keluar. Pada saat ini, Harvey York dapat melihat dengan jelas wajah lembut gadis itu, dan dia masih memegang kartu identitas di tangannya. Dia seharusnya hanya terganggu oleh hal ini, yang menyebabkan kecelakaan mobil. Harvey York melirik kartu identitas, yang memiliki kata-kata Sioma Rahit tertulis di atasnya. Harvey York tidak terlalu memikirkannya, tetapi memasukkan kartu identitas ke dalam sakunya, dan kemudian memeluk Sioma Rahit yang tidak sadarkan diri beberapa puluh meter. Setelah perlahan menempatkan Sioma Rahit di jalur humanoid, Harvey York dengan cepat menilai situasi Sioma Rahit. Akibat benturan airbag dan badan terguling terus-menerus, Sioma Rahit kini mengalami cedera serius baik internal maupun eksternal. Saya khawatir saya perlu pertolongan pertama, dan kemudian saya akan dikirim ke rumah sakit. Memikirkan hal ini, Harvey York menahan denyut nadi Sioma Rahit untuk sementara waktu, dan kemudian dengan cepat memberikan pernapasan buatannya. Pada saat yang sama,
Dia memijat beberapa titik besar di tubuhnya untuk merilekskan tubuhnya yang tegang, sehingga fungsi tubuhnya bisa sedikit pulih. Segera, Xiomara tidak lagi mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya, dan kulitnya sedikit pulih. Setelah Harvey York memerintahkan beberapa poin lagi padanya untuk menghentikan pendarahan, napas cepat Xiomara kembali normal. Pada saat ini, Xiomara membuka matanya sedikit, dan dia melirik Harvey York, mencoba mengatakan sesuatu dengan sedikit kesulitan. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan bicara. 120 akan datang sebentar lagi, dan aku akan membawamu ke rumah sakit." Wow, pada saat ini, sebuah ambulans mendesing. Saat pintu mobil terbuka, 3 perawat kecil berjalan keluar dengan cepat membawa tandu. Ketika salah satu dari mereka melihat Harvey York, dia sedikit terkejut. Harvey York. Harvey York mengangkat kepalanya tanpa sadar dan berkata dengan terkejut, "Andrea Zamora." Dia tidak menyangka bahwa ada putri bibi Zamora, Andrea Zamora, di antara staf medis ini. Andrea Zamora ini, yang mengaku menjadi perusahaan jutaan dolar tahun lalu, benar-benar menjadi perawat kecil. Ini adalah karir dengan pendapatan bulanan hanya beberapa ribu yuan, dan dia selalu meremehkannya. Pada saat ini, ekspresi Andrea Zamora juga sedikit memalukan. Dia selalu sombong, dan dia bahkan bersembunyi sejak wajahnya ditampar terakhir kali. Saya hanya tidak berharap untuk bertemu di sini lagi hari ini. Bab 4398. Tapi saat itu Andrea Zamora tidak banyak bicara, tetapi berpura-pura tidak melihat Harvey York, dan berkata dengan cepat, "Kami baru saja menerima telepon yang mengatakan bahwa seseorang di sini terluka parah dalam kecelakaan mobil." "Di mana orangnya?" Andrea Zamora sedikit menyesal. Jika Harvey York adalah orang yang terluka parah, dia pasti akan bergerak lebih lambat, sehingga bajingan bermarga York itu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Meskipun Harvey York penasaran bahwa Andrea Zamora telah menjadi seorang perawat, dia masih menunjuk ke Xiomara. Dia terluka, dan kondisinya sangat serius. Saya telah menstabilkan cederanya untuk sementara. Dia membawanya kembali untuk operasi. Hanya saja, lebih baik tidak. Sebelum kata-kata Harvey York selesai, Andrea Zamora langsung marah besar seolah-olah dia telah menemukan kesempatan untuk menamparkan wajah Harvey York. Nama keluarga adalah York. "Ya, Anda bilang Anda menstabilkan orang yang terluka. Apa yang kamu bercanda? Siapa yang mengizinkanmu memindahkan orang yang terluka itu? Tidakkah kamu tahu bahwa ini tidak hanya akan menghancurkan tempat kejadian, tetapi juga melukai orang yang terluka, menyebabkan kerusakan permanen. Yang paling penting adalah kamu bukan dokter. Kamu adalah menantu dari pintu ke pintu. Kalau pasien meninggal karena hubungan Anda, kamu bertanggung jawab untuk ini. Sudah saya katakan. Saya akan melaporkan masalah ini kepada anggota keluarga dan kantor polisi. Jika terjadi kesalahan, Anda harus menunggu kehilangan uang dan masuk penjara." Andrea Zamora, yang akhirnya menemukan kesempatan dan alasan, meneriaki Harvey York sebentar, lalu membiarkan orang lain masuk penjara. 2 staf medis membawa Xiomara dengan tandu. Bagi Andrea Zamora, dia melakukan ini bukan karena dia baik kepada pasien. Bagaimanapun, hidup dan mati pasien tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya saja Andrea Zamora sedang dalam suasana hati yang baik sekarang karena dia memiliki kesempatan untuk melampiaskan kebenciannya pada Harvey York, dan bahkan menyalahkan Harvey York. Harvey York tidak peduli tentang ini, tetapi dengan cepat berkata, "Jangan berikan darah kepada yang terluka. Dia adalah seniman bela diri. Dia." Andrea Zamora melambaikan tangannya untuk membiarkan pengemudi mengemudi seolah-olah dia tidak mendengarnya.
Setengah jam berlalu dengan cepat. Ambulans bergegas ke rumah sakit Jinling. Rosario Huertas telah menunggu lama dengan sekelompok besar dokter. Melihat ambulans berhenti, mereka dengan cepat membawa Xiomara Hit. Melihat Xiomara Hit, yang berlumuran darah dan memiliki banyak luka, Rosario Huertas dan yang lainnya langsung tahu bahwa situasinya tidak optimis. Segera, Rosario Huertas memimpin seseorang untuk mengatur pertolongan pertama. Namun, ketika perawatan dimulai, Rosario Huertas sedikit terkejut. Dia juga tahu sedikit seni bela diri. Dan setelah menontonnya sebentar, dia bisa melihat bahwa pintunya akan datang. Xiomara Hit juga harus memiliki latar belakang seni bela diri, sehingga tubuhnya memiliki mekanisme perlindungan diri. Ketika dia berada di tempat kejadian barusan, seseorang seharusnya juga menggunakan seni bela diri untuk membantunya menekan nafas dalam yang kacau. Sekarang Xiomara Hit dalam sirkulasi internal yang baik, dan cedera internal bukanlah masalah besar. Yang perlu dilakukan dokter hanyalah memperbaiki tulang dan mengobati luka Xiomara Hit. Melihat metode seperti itu, Rosario Huertas tampak khawatir dan emosional. Lalu matanya tertuju pada Andrea Zamora, yang berada di satu sisi. Dan dia berkata dengan kagum, "Perawat Sun, saya tidak berharap Anda menjadi master seni bela diri. Kamu tidak hanya melihat lukanya. Dia juga seorang seniman bela diri. Dan dia juga dapat membantunya menenangkan nafas batin yang kacau, yang dianggap telah menghidupkan kembali hidupnya. Seorang ahli. Keterampilan yang luar biasa. Aku pasti akan melamar ke dekan dan memberimu hadiah." Bab 4399. Staf medis lain yang hadir juga menghela nafas dan menghela nafas. Jika kamu berubah menjadi staf medis biasa, kamu pasti akan terburu-buru. Orang yang terluka parah akan mati di jalan. Andrea, kamu menyembunyikannya. Aku tidak menyangka kamu begitu rendah hati. Kamu mengatakannya sebelumnya. Jika kamu adalah master seni bela diri, kami harus mengatur agar kamu menjadi dokter pengobatan Tiongkok. Mengapa menjadi perawat kecil, Andrea? Tidak, tidak, tidak. Dokter jenius kecil. Anda dapat memberi kami lebih banyak petunjuk dan merawat kami di masa depan. Apa? Guru seni bela diri. Luar biasa. Penyihir kecil. Andrea Zamora sedikit tercengang. Perawat kecilnya adalah posisi yang diminta oleh ibu dan bibinya kepada kakeknya untuk meminta neneknya, hanya demi menghasilkan uang. Apa yang disebut keterampilan pertolongan pertama dipelajari sementara setelah membaca beberapa buku, dan tidak pernah digunakan sama sekali. Bagaimana mungkin menyelamatkan orang? Apa master seni bela diri? Kedamaian pikiran. Dia belum pernah mendengar kata-kata ini. Bagaimana dia bisa melakukannya? Mungkinkah Harvey York bajingan yang menyelamatkan orang? Pikiran ini melintas. Dan Andrea Zamora langsung mencibir di dalam hatinya. Tidak peduli siapa yang bisa dia capai. Dia tidak bisa mencapai Harvey York. Jadi dia tidak bermaksud untuk melanggar kebenaran saat ini. Tetapi membawa tangannya di punggungnya dan tersenyum. Ibuku berkata bahwa tugas staf medis kita adalah menyelamatkan yang mati dan menyembuhkan yang terluka. Dimanapun Anda berada, selama Anda mengenakan gaun putih ini, Anda akan berada. Adalah tugas saya untuk dapat menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka. Dan memberikan kontribusi saya sendiri sebanyak mungkin. Sungguh dokter yang jenius. Semua orang sangat memikirkan saya. Kamu masih perlu menganggapku sebagai perawat kecil yang datang untuk berlatih. Dan lebih merawatku di hari kerja. Mendengar kata-kata sederhana Andrea Zamora. Setelah menyelamatkan orang, dia masih dengan sikap tenang. Rosario Huertas lebih menghargainya. Andrea, kamu tidak hanya hebat dalam keterampilan medis, tetapi juga memahami prinsip mempelajari moralitas sebelum belajar kedokteran. Aku benar-benar meremehkanmu.
Saya minta maaf atas kesalahpahaman saya tentang Anda sebelumnya. Selain penghargaan, saya juga akan menyarankan agar dekan mengizinkan Anda menjadi wakil direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Pada saat ini, wajah Rosario Huertas menjadi semakin hangat. Kamu adalah seorang jenius dalam kedokteran dan seni bela diri. Dan kamu tidak boleh dikubur. Menurut analisis saya, gaji tahunan Anda paling kecil. Pasti ada 1 juta. Wakil Direktur. Gaji tahunan 1 juta. Pada saat ini, Andrea Zamora tidak bisa lagi tenang. Dia tidak bisa membayangkan bahwa gunung dan sungai akan diragukan dan tidak akan ada jalan. Dan akan ada desa lain dalam gelap dan terang. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya bisa mendapatkan gaji beberapa ribu yuan dalam hidupnya. Tetapi dia tidak pernah berharap untuk berbalik dan mendapatkan gaji tahunan 1 juta yuan. Sepertinya aku, Andrea Zamora, dilahirkan untuk mendapatkan gaji tahunan 1 juta. Memikirkan hal ini, Andrea Zamora berpura-pura pendiam dan berkata, "Karena Anda mengatakan itu, Presiden Hua, saya tidak akan sopan." Ya, itu sangat bagus. Rosario Huertas menjadi lebih puas dengan kesopanan pura-pura Andrea Zamora. Ngomong-ngomong, Andrea, aku ingin memberitahumu kabar baik. Apakah kamu tahu siapa orang yang kamu selamatkan ini? Dia disebut Xiomara Hit, salah satu dari 6 keluarga tersembunyi di Jinling. Keluarga kerajaan yang tersembunyi. Dia adalah Putri William Hit. Putri berharga Tuan William Hit. Jika dia tahu bahwa kamu menyelamatkan putrinya, kamu akan menjadi tamu keluarga kerajaan yang tersembunyi mulai sekarang. Seorang dokter wanita tampak iri. Di tempat di Jinling ini, dimungkinkan untuk memiliki hubungan dengan 6 keluarga tersembunyi. Ini adalah asap kuburan leluhur. Putri William Hit. Pangeran Yi. Andrea Zamora gemetar karena kegembiraan. Merasa bahwa hidupnya telah mencapai puncaknya. William Hit adalah kepala keluarga kerajaan yang tersembunyi. Inilah keluarga Hit William Hit di masa lalu. Bab 4400. Merayu. Tepat ketika Andrea Zamora gemetar karena kegembiraan, ada beberapa Rolls-Royce berbaris di pintu. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka, dan selusin pria dan wanita berpakaian Cina keluar. Di depannya adalah seorang pria parubaya yang terlihat terawat. Dia memakai kacamata berbingkai hitam, dan dia memiliki suasana pengusaha Konfusianisme. Dan di sampingnya adalah seorang wanita berhiaskan berlian. Hanya saja 2 orang yang seharusnya menyendiri saat ini memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Dikelilingi oleh kerumunan, mereka bergegas terburu-buru. Keluarga kerajaan tersembunyi adalah keluarga paling terkenal di antara 6 keluarga tersembunyi. Lagi pula, satu kalimat William Hit di masa lalu sudah cukup membuat banyak orang mengerti bahwa keluarga Hit yang tersembunyi adalah keluarga besar yang bisa dibandingkan dengan keluarga Jinling Joiner. Karena itu, melihat mereka muncul, Rosario Huertas, Wakil Presiden, segera bergegas dan dengan cepat berkata, "Presiden Hit, di mana Xiomara? Di mana putriku?" Pada saat ini, Hit menariknya dengan penuh semangat. Tangan Rosario Huertas sedikit menangis. "Bagaimana keadaan putriku?" Baginya, putrinya adalah sepotong daging yang jatuh dari tubuhnya. Begitu Xiomara Hit mengalami kecelakaan, Bu Hit tidak ingin hidup lagi. Pada saat ini, William Hit melambaikan tangannya dan berkata, "Selama kamu bisa menyelamatkan putriku, aku akan menyumbangkan sebuah gedung perkantoran untukmu." Singkatnya, cepatlah, Tuan Hit, Nyonya Hit, jangan khawatir. Kami baru saja memeriksanya. Situasi Nona Hit telah berlalu. Meskipun lukanya sangat serius, situasinya telah benar-benar stabil. Kami sekarang telah menangani lukanya dan tidak ada masalah besar. Hanya saja aku belum bangun.
Dan aku tidak bisa bertemu denganmu. Tapi awalnya kami curiga dia dalam keadaan koma yang lemah karena kehilangan banyak darah. Tapi saya belum yakin. Setelah berkonsultasi, tim ahli kami akan membuat rencana terbaik. Kamu bisa yakin. Ayo, Rosario Huertas berkata dengan ekspresi tulus di wajahnya. Pokoknya, Nona Hit akan baik-baik saja. Betulkah? Bu Hit tampak khawatir. Kamu tidak bisa berbohong padaku. Saya mendapat kabar. Mobil putri saya telah dibakar menjadi terak. Apakah dia baik-baik saja? Jelas. Dalam hal kekuatan keluarga Hit, itu wajar untuk mendapatkan berita segera. Namun karena berita yang mereka dapatkan tidak jelas sehingga mereka terburu-buru. Lagi pula, kebakaran seperti itu, kecelakaan mobil seperti itu, terlihat seperti banyak kemalangan. William Hit juga menarik napas dalam-dalam saat ini, dan berkata dengan wajah keras, Presiden Hua, saya tahu Anda adalah seorang ahli medis. Jadi jangan sembunyikan apapun dari saya karena identitas saya. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Rosario Huertas tersenyum dan berkata, Tuan Hit, Nyonya Hit, yakinlah. Saya bersumpah demi Tuhan bahwa kondisi Nona Hit sangat stabil. Mari kita begini. Meskipun tabrakan mobil terlihat serius, Nona muda Hit juga berjalan di sekitar gerbang neraka. Menurut akal sehat, dia tidak bisa sampai ke rumah sakit. Tapi dia beruntung hari ini. Dan dia bertemu dengan dokter kami Andrea Zamora yang ada di kereta. Andrea Zamora tidak hanya menggunakan seni bela diri untuk meluruskan nafas internal Miss Hit yang kacau, dan juga membantunya menstabilkan lukanya untuk sementara. Saya tidak dapat memahami metode ini, tetapi saya memeriksanya sendiri. Nona Hit saat ini tidak dalam bahaya untuk saat ini. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.